Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada menikmati kehidupan sampai saat ini. Itu tandanya kemurahan Tuhan masih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, nafas hidup, kekuatan Tuhan masih berikan sehingga kita boleh beraktivitas di saat ini. Nah, tentu tidak dapat disangkali Bapak Ibu sekalian, hidup ini selalu diliputi dengan berbagai macam masalah. Sekalipun kita yang masih hidup seorang diri, bahkan kita yang ada dalam kehidupan rumah tangga, ada begitu banyak tantangan yang sering kita hadapi. Entah itu tantangan dalam keluarga kita, masa depan anak-anak, beban ekonomi, bahkan yang masih muda bergumul dengan perjalanan hidup ke depan ini seperti apa nanti saya pun kehidupan. Dan setiap orang memiliki cara pandang masing-masing dalam menghadapi pergumulan atau masalah yang kita hadapi. Ada yang menghadapinya dia pesimis, dia putus asa, dia bisa stres, bahkan dia larut dalam masalah yang dia hadapi. Namun ada tipe kita sebagai orang Kristen menghadapi masalah optimis. Apapun masalah yang saya hadapi, saya yakin bahwa saya punya Allah di dalam Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi persoalan hidup. Mari kita belajar dari firman Tuhan, yaitu Daud dan Goliat. Cerita tentang Daud dan Goliat ini adalah cerita yang sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu sekalian. Dari kecil sekolah minggu kita sudah sering dengar cerita tentang Daud dan Goliat. Siapakah Daud ini saudara-saudara? Daud ini adalah seorang pemuda. Dia adalah anak dari Isai, anak yang ke-8 dari 8 bersaudara. Dia masih muda, dia memiliki jiwa pemberani. Tugas dari Daud setiap hari, dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Nah, tugas sebagai seorang gembala ini tugas yang tidak gampang, Bapak Ibu sekalian. Tugas yang mau bilang sangat sulit. Dia selalu berhadapan dengan binatang buas, beruang, singa yang datang menerkam kambing domba. Dia ada di depan, dia harus kejar, dia harus menghajar dan melepaskan domba atau kambing dari mulut binatang buas itu. Daud harus mencari tempat yang ada rumput, harus cari air, tempat yang tenang untuk ternaknya. Nah, dia adalah tipe pemuda yang kuat dan pemberani. Diceritakan saudara-saudara saat itu terjadi peperangan antara orang Israel dan orang Filistin. Nah, tugas Daud, ayahnya menyuruh dia pergi membawa makanan bagi 3 saudaranya yang ada di medan perang. Lalu melihat keadaan mereka dan pulang menyampaikan keadaan dari ketiga saudaranya kepada ayahnya Isai. Ketika dia sampai ke medan pertempuran, Raja Saul dia takut ya terhadap ancaman perkataan yang disampaikan oleh Goliat, tentara Filistin itu. Bahkan Goliat, tentara Filistin itu, dia menyampaikan perkataan yang mencemooh barisan Israel yang adalah barisan daripada Allah.
Saul takut terhadap ancaman perkataan yang disampaikan oleh Goliat. Lalu dia menyampaikan kepada siapa yang dapat mengalahkan Goliat, dia akan mendapatkan hadiah, ya, dia membuat undian. Saudara-saudara kekasih, lalu Daud mendengar ancaman yang disampaikan oleh raksasa Filistin Goliat itu. Dia mengajukan diri kepada Raja Saul. Lalu apa reaksi dari Saul? Kalau kita baca ayat yang ke-33, Saul bilang, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu sebab engkau masih muda.